Blitar dari latar, Kediri dari kali, dan Tulungagung dari gedung. Dia bertanya-tanya dong ke ayahnya, "Bapak, ini adik aku kenapa? Kok dia begini terus?" Hai semuanya, welcome back to Gloomy Candles bersama aku Misha. Hari ini udah masuk malam Jumat dan sudah waktunya ceramah, cerita malam Jumat. Di ceramah hari ini, aku bakal bawain sesuatu yang berbeda dari sebelumnya loh. Aku bakal bawain dua cerita. Yang pertama yang lagi viral banget di X, dan yang kedua aku bakal bawain cerita dari teman-teman Gloomers yang udah ngirimin kita DM. Oke, kita masuk ke lereng Gunung Kelut. Satu malam di lereng Kelut ada 3 pemburu yang bisa kita sebut Pak Pranoto, Pak Singgi, dan anaknya Pak Pranoto yaitu Budiman. Mereka seperti biasa menyusuri hutan di lereng. Yang seharusnya mereka memburu hewan, kini yang mereka lihat adalah hal lain. Bayangin guys, mereka itu ngelihat makhluk yang besar, cepat, dan tidak wajar untuk ukuran seekor binatang. Mata makhluk itu merah, merahnya kayak nyala guys. Bayangin ya, kita ngelihat hal-hal yang sebelumnya bahkan kita nggak pernah pikirin. Pokoknya saat itu Pak Pranoto langsung lepasin tembakannya ke makhluk tersebut, dan langsung saja makhluk tersebut itu lenyap guys. Pokoknya singkat cerita, setelah mereka berhasil keluar dari hutan dan sesampainya di rumah Pak Pranoto, semuanya terlihat lega. Walaupun Pak Pranoto itu sesekali matanya nggak lepas menatap ke arah belakang rumahnya. Pak Singgi berbicara, "Selama aku ikut berburu tadi, Pak, itu yang paling serem loh. Bisa-bisanya kita ketemu kuntilanak dan genderuwo segede itu," ucap Pak Singgi. Pak Pranoto jawab, "Kayaknya itu bukan genderuwo biasa. Yang aku khawatirin itu kayaknya kita ketemu penguasa tempat tersebut deh." Singgi yang awalnya orang yang humoris, waktu itu seketika menjadi orang yang sangat pendiam. Raut wajahnya tuh terus tegang guys. Kayak ngasih tanda kalau dia itu ikut ngawatirin apa yang diucapin sama Pak Pranoto sebelumnya. "Budiman, cepet kamu masuk ke rumah. Temenin adik kamu tidur. Bapak mau di sini dulu, jaga-jaga siapa tahu mereka masih ngikutin kita." Mendengar ucapan Pranoto tadi, Singgi terlihat diam. Pokoknya dia tuh ngelamunin kembali dan mengingat kembali apa yang sudah mereka lihat sebelumnya. Tiba-tiba tuh si Singgi nyeletuk, "Kita tadi emang terlalu jauh ya Pak masuk ke dalam hutan?" "Enggak, kita nggak masuk terlalu jauh. Kayaknya emang kita tuh digiring deh untuk masuk ke wilayah itu." Si Singgi jawab, "Hah, maksudnya gimana? Bapak ngomong apa sih?" Pak Pranoto langsung jawab kayak gini guys, "Aku heran ngeliat dengan mata kepalaku sendiri. Tanah lembut itu emang ada, dan legenda itu bukan omong kosong belaka," ucap Pak Pranoto. Legenda. Oke, langsung aja kita masuk ke legendanya. Pokoknya di legenda tersebut diceritain jika Dewi Kilisuci itu memiliki wajah yang sangat cantik setara bidadari guys. Kecantikannya itu mampu memikat tidak hanya bangsa manusia, melainkan juga mampu memikat beberapa raja jin. Dan kala itu Dewi Kilisuci itu dilamar oleh 2 raja jin sakti, yaitu Lumbusuro dan Mahesasuro. Lumbusuro ini adalah manusia berkepala lembu, sedangkan Mahesasuro ini adalah manusia berkepala kerbau. Di situ Dewi Kilisuci itu membuat sayembara. Siapa yang mampu membuat sumur dalam satu malam di puncak Gunung Kelut, maka dialah yang akan menjadi suaminya. Ya karena Lumbusuro dan Mahesasuro itu ada raja jin yang sakti, jadi mereka itu nyanggupin dong sayembara itu. Mereka tuh langsung berlomba-lomba membangun sumur di puncak Gunung Kelut. Namun karena pada dasarnya si Dewi Kilisuci itu nggak suka sama kedua raja jin tersebut, akhirnya Dewi Kilisuci itu ngatur siasat biar usaha mereka tuh gagal total. Ketika Lumbusuro dan Mahesasuro masih menggali sumur lebih dalam, Dewi Kilisuci itu langsung merintahin tuh pasukannya buat ngubur Lumbusuro dan Mahesasuro secara hidup-hidup. Ya alhasil mereka akhirnya terpegang dong nyawanya dan terkubur di puncak Gunung Kelut. Namun di detik-detik sebelum kematiannya, Lumbusuro itu ngucapin sumpah serapah berupa ancaman yang isinya Blitar dari latar, Kediri dari kali, dan Tulungagung dari gedung. Artinya itu, Blitar itu rata dengan tanah, Kediri itu jadi sungai, dan Tulungagung itu jadi danau.
Dan akhirnya sampai saat ini setiap gunung kelut meletus itu pasti dihubungkan dengan sumpah serapanya si Lembu Suro. Oke guys, jadi itu dia legenda Dewi Kuil Suci yang dijelaskan Pak Pranoto ke Pak Singgi. Pak Singgi ngejawab, tapi itu semua hanya legenda yang belum tentu kebenarannya kan? Pak Pranoto langsung melawan omongannya Pak Singgi. Kamu salah, setelah apa yang udah kita alamin tadi di dalam hutan, sepertinya cerita dalam legenda itu benar. Kamu emang inget gak sih, Lembu Suro itu adalah raja jin. Dia pasti punya kerajaan jin dan letaknya itu di lereng Gunung Kelut. Kita aja tadi ngeliat sosok Barong, pakai baju kerajaan lagi. Apa kamu masih belum nyadar jika semua ini berhubungan? Ingat, posisi kita itu di hutan Gunung Kelut. Dan aku bukan satu-satunya orang yang pernah melihat Barong itu. Banyak juga loh warga yang pernah ngaku melihat Barong berpenampilan kerajaan tersebut. Aku yakin deh kerajaan jin itu benar-benar ada di lereng Gunung Kelut, dan semua itu udah menguatkan jika legenda Gunung Kelut itu memang ada dan kerajaan jin itu sampai sekarang masih berdiri. Lalu Pak Singgi menjawab, jadi bisa dikatakan kita tadi udah masuk ke wilayah kerajaan dong Pak. Di situ belum sampai Pak Pranoto ngejawab ucapannya Pak Singgi, tiba-tiba mereka mendengar suara letusan yang cukup kencang yang berasal dari atap rumah Pak Pranoto. Gak ngeletus biasa loh guys, letusan tersebut juga ngeluarin cahaya yang warnanya merah sangat menyala. Ngedengar hal itu, Pak Pranoto dan Singgi langsung bergegas dong masuk ke dalam rumah. Oke, kita time skip ke 7 hari setelah kejadian di hutan. Jam 5:30 menuju maghrib. Waktu berjalan sampai tiba maghrib datang. By the way, di desa Ngantang masih memegang kepercayaan bahwa saat maghrib, semua anak harus sudah masuk ke dalam rumah. Karena seperti biasa, konon katanya itu adalah waktu makhluk halus untuk berkeliaran. Galuh, anak kedua dari Pak Pranoto, alias adik dari si Budiman, yang sedang bermain itu nggak kunjung pulang teman-teman. Padahal biasanya si Galuh ini kalau pulang, dia udah sebelum dari maghrib. Akhirnya Pak Pranoto itu langsung bergegas mencari si Galuh. Mencari Galuh, nanya-nanya ke temen Galuh. Menurut teman-teman Galuh sih, Galuh tuh pergi ke arah hutan dan tidak kembali keluar sampai selesai azan maghrib. Akhirnya si Pak Pranoto itu memutuskan untuk lari ke hutan dan mencari Galuh. Sampai akhirnya Pak Pranoto berhasil membawa Galuh kembali ke rumah. Mereka berdua keluar dari hutan, tapi ada yang berbeda dari Galuh teman-teman. Galuh itu tatapan matanya sangat menyorot tajam dan senyumnya dingin. Pokoknya setelah penemuan Galuh itu malamnya kerasukan teman-teman. Ada satu kalimat yang membuat ayahnya alias Pak Pranoto itu kaget. Satu kalimatnya itu adalah, dasar manusia bejat, hanya tahu merusak alam, dengan nada marah. Lalu abangnya alias Budiman, dia bertanya-tanya dong ke ayahnya, Bapak, ini adik aku kenapa? Kok dia begini terus? Pak Pranoto cuma bisa jawab, dia lahir dengan weton getih. Getih wangi, darah harum, kesukaan bangsa para jin. Kalau aku telat tadi jemput adik kamu, pasti dia udah diambil sama mereka. Pokoknya setelah mengalami kerasukan di malam itu, hari-hari tuh Galuh makin aneh guys. Ada waktu dimana tiba-tiba si Galuh ini mencabut giginya. Bahkan dia tuh bicara sama sosok yang sebenarnya gak kasat mata, gak kelihatan sama orang lain. Dan teman-teman, anehnya giginya yang dia cabut itu tumbuh dengan cepat dan berupa taring. Makan Galuh pun kayak yang gak berkurang, bahkan malah lebih lahap. Saking lahapnya, daging mentah pun dimakan sama dia. Budiman sebagai abangnya merasa heran dong, dan kasihan. Kayak kenapa sih adikku seperti itu, kayak udah bukan manusia lagi. Pak Pranoto hanya bisa menjawab, karena dia sedang diperebutkan. Kerajaan jin di lereng Gunung Kelut itu gak mau lepasin dia. Terus si Budiman jawab, terus kita harus gimana Pak? Kasian Galuh. Ya gimana ya guys, rasa sayang seorang kakak tuh tinggi banget. Kayak gak tega gak sih kalian kalau jadi kakak juga punya adik kayak gitu? Pokoknya di malam-malam selanjutnya keluarga mereka terus diteror sama hal-hal mistis, kayak suara langkah kaki, diketok-ketok lah, suara ketawa. Bahkan Budiman ini sering banget ngeliat sosok dengan mata merah di belakang rumahnya. Hari berlalu, di pagi harinya Galuh berdiri dengan memegang 7 gigi dia yang baru dia cabut lagi. Bayangin guys, giginya dicabut tapi dia masih bisa senyum-senyum ke abangnya. Dan sambil nanya lagi, Kak, kapan aku bisa disunat?
Pak Pranoto yang mendengar Galuh berbicara seperti itu hanya bisa diam dan sambil berkata ke Budiman, "Kalau nanti aku udah gak ada, jagain adik kamu ya. Dia bukan anak biasa." Pokoknya malam-malam terlewati, Galuh terbaring lemah. Setiap azan maghrib pun tubuhnya menggigil. Bahkan dia tuh kayak merintih kesakitan, teman-teman. Dapat kabarnya sih Galuh sekarang udah meninggal, guys. Jadi kita cuma bisa kirimin doa ke Galuh. Oke, jadi itu dia cerita yang tadi. Tapi Gloomers, aku masih ada cerita lagi satu dari teman-teman yang udah ngirimin pengalaman mereka ke DM kita. Langsung aja kita baca yuk. Hai Kak, jadi gini. Dari kecil aku udah sering banget dengar cerita soal satu hutan aneh di kampung nenek aku di Jawa Barat. Warga-warga sih di sana nyebutnya hutan sunyi. Namanya aja udah serem kan? Katanya sih, orang-orang dilarang keras masuk ke situ. Siang hari pun tetap dibilang bahaya. Banyak yang pernah hilang, dan sampai sekarang itu gak ada yang benar-benar ngerti kenapa. Nah, jadi waktu itu aku lagi liburan panjang, dan karena rasa penasaran aku udah gak ketahan, aku ngajak dua teman kampung aku buat ngecek langsung. Awalnya sih cuman mau lihat-lihat di pinggiran doang. Tapi ya yang namanya juga bocah penasaran, akhirnya kami malah masuk agak ke dalam. Dari luar, hutannya sih kelihatan biasa aja, pohon-pohon tinggi, agak rimbun, tapi ya masih normal lah. Tapi pas udah masuk ke beberapa meter, suasananya langsung beda, bener-bener hening, gak ada suara burung, jangkrik, apalagi hewan lain. Kayak dunia tuh lagi di pause. Akhirnya kami terus jalan sambil tandain arah pakai tali rafia dan goresan pisau di pohon. Tapi yang aneh, kami tuh ngerasa jalan lurus terus. Tapi entah kenapa selalu balik ke tempat yang sama. Pohon besar dengan akar gede-gede yang menjuntah ke tanah. Bahkan tanda yang udah kami bikin di batang pohon hilang gitu aja. Kayak disapu bersih aja gitu. Aneh banget. Terus pas lagi muter-muter bingung, kami kayak melihat sesuatu dari kejauhan. Kayak rumah panggung kecil, model lama, dan ada asap tipis dari arah belakangnya. Kayak ada orang masak gitu, Kak. Kami langsung mikir, wah mungkin ada warga atau pemburu tinggal di dalam hutan nih. Tapi makin kami deketin, rumahnya makin kabur. Dan pas udah tinggal beberapa langkah, tiba-tiba hilang aja gitu rumahnya. Sumpah, tiba-tiba yang ada cuma semak-semak doang. Gak ada jejak rumah atau apapun itu. Ya kami semua langsung lihat-lihatan dong, berunding bareng. Gak ada yang berani ngomong. Tapi di kepala kita semua pasti mikir hal yang sama. Yang makin bikin panik, Kak, waktu itu teman aku, si Rian, ngedengar suara cewek manggil namanya dari arah semak. Tapi pas kami lihat ke situ, gak ada siapa-siapa, kosong. Satu-satunya suara yang ada cuma napas kami yang udah ngos-ngosan. Akhirnya, tanpa banyak mikir, kami putusin lah buat keluar. Dan syukurnya, setelah kita muter-muter gak jelas, diputer-puterin, akhirnya kami berhasil nemu jalan keluar. Pas nyampe di pinggir desa, beberapa warga langsung datengin kami. Dan salah satu bapak-bapak tua yang dikenal sering ngurus kebersihan di makam bilang, "Kalian gila ya? Masuk situ bisa nggak balik? Tahu nggak? Itu bukan hutan biasa. Dari dulu banyak yang masuk, tapi nggak semuanya keluar. Kita juga nggak ngerti, tapi kayaknya itu tempat bukan buat manusia." Sejak hari itu, aku kapok banget, Kak. Nggak pernah lagi macam-macam sama tempat yang kayak gitu. Tapi kadang pas lagi bengong atau lagi mimpi aneh, aku suka keinget satu hal. Rumah panggung itu, apa itu beneran rumah ya? Atau cuman ilusi? Dan kalau kami masuk ke itu, apa yang bakal terjadi? Dan sampai sekarang, orang-orang kampung masih cuma bisa bilang satu kalimat. Kalau masih pengen hidup, jangan pernah nekat masuk ke hutan sunyi. Nah, Gloomers, itu dia 2 cerita yang hari ini aku kasih ke kalian. Masih banyak loh cerita-cerita lain yang bakal aku kasih ke kalian. Yang penting ikutin aku terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!